There's no regretting anyone. We're so far away. I'm making the night mine until the day I die. I like to play when you're in my face. You know what it feels like when you're dancing blind. Satu, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak Fathahillah. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. 3. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. 4. Sunan Bonang Sunan Bonang atau Raden Makhdud. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makhdud Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila. Namun ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kartabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit. 5. Kisah Wali Songo Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku yang merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika, ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Belambangan. Masa hidupnya, Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang sepulangnya. 6. Kisah Wali Songo Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat atau Raden Qasim merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. 7. Kisah Wali Songo Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. 8. Kisah Wali Songo Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi, yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. 9. Kisah Wali Songo Sunan Kalijaga Raden Syahid. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid merupakan anak dari Adipati Tuban, Temenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Pelajari kisah hidup Sunan Kalijaga pada buku Sunan Kalijaga, Guru Suci Orang Jawa yang telah membuktikan